mulai nu nyampurkeun kana ambulan mah kecuali nu cilaka. Leres aja. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'adzim. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Ketua Yayasan beserta seluruh pengurus Yayasan Bina Insan yang tidak bisa Anda sebutkan satu persatu, para kepala sekolah TKIT, SDIT, SMPIT, Anaba yang saya hormati dan Allah muliakan, para asatid dan ustadzah sekalian yang malam hari ini sengaja pihak yayasan mendesain agenda acara dari sejak saat ini hingga besok ya, sengaja mendesain acara upgrading sekaligus juga mabit ya, sekaligus juga mabit. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini Ana sangat berterima kasih sekaligus juga bersyukur kepada Allah bisa kembali bersilaturahmi dengan antum dan antuna sekalian, dengan para asatidz dan ustadzah sekalian. Berasa baru kemarin Ana bersilaturahmi ketemu dengan antum dan antuna sekalian, dan hari ini ya jarang-jarang Ana diundang malam-malam. Biasanya diundangnya siang-siang. Ada informasi di grup katanya ada yang mau bawa cumi, ada yang mau bawa etong, tapi wanginya belum terasa ya, wanginya belum terasa. Mudah-mudahan makin malam makin terasa ya Bu ya. Jadi etongnya ini makin malam tuh makin terasa. Bagi yang belum, yang tidak terasa, oh pantesan lagi pakai masker ternyata ya. Alhamdulillah malam hari ini entah Ana merasakan bahwa sudah berapa tahun baru diundang malam-malam ya. Kalau dulu seminggu sekali datang ke sini, diskusi, liko, baca Quran bersama, kemudian diskusi bersama-sama. Entah berapa tahun yang lalu kesininya, dan ternyata alhamdulillah hari ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Ana diundang dengan suasana yang berbeda, di tempat yang berbeda dan tempat baru ya. Ini semuanya ikhwas sekalian, ini semuanya adalah bagian daripada ikhtiar amal kita semuanya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang maksimal yang dilakukan oleh yayasan, termasuk juga yang dilakukan oleh para asatidz dan ustadzah sekalian, membuahkan banyak kebaikan buat kita semuanya. Allah berikan keberkahannya, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan umur panjang. Yang belum punya istri segera punya istri. Ternyata amin untuk doa yang terakhir jauh lebih dahsyat ketimbang doa-doa sebelumnya, insya Allah. Tidak lupa salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan kepada kita semuanya. Para asatidz dan ustadzah sekalian, di malam hari ini ana diberikan amanat oleh ketua yayasan untuk menyampaikan satu materi, ya, karena besok masih ada materi-materi yang lain. Mudah-mudahan dengan banyaknya materi tidak jadi materialistis, ya. Hari ini dapat materi, besok juga informasinya kalau lihat rundown acaranya ada Ustadz Bakti besok, ya, ada Ustadz Bakti, ada Ustadz Lalu, ya, dan masih banyak nanti para asatidz yang memberikan materi arahan-arahan kepada kita semuanya. Harapannya mudah-mudahan materi-materi itu bisa membingkai kita semuanya dalam menjalankan amanah-amanah dakwah melalui lembaga pendidikan yang sedang kita tapaki bersama-sama. Insya Allah materi yang akan ana sampaikan sesuai dengan amanat, walaupun judulnya saja yang berbeda, tapi substansinya sama, ya, substansinya sama. Materinya adalah tentang prinsip-prinsip beramal dalam berjamaah. Kalau judul yang diberikan oleh pengurus yayasan, etos kerja dalam berjamaah, tapi nanti substansinya sama, ya, substansinya sama. Baik, langsung masuk saja. Slide yang pertama, ana ingin mengawali dalam materi pembukaan tentang prinsip-prinsip beramal dalam berjamaah itu. Ana ingin mengawali tentang urgensi amal, ya. Ana ingin mengawali mentadaburi bersama antum dan antuna sekalian tentang urgensi amal. Ibu sekalian, kalau kita membaca kepada ayat-ayat Al-Quran, maka sesungguhnya kalimat amal jauh lebih banyak ketimbang kalimat perkataan, ya. Jadi kalimat amal dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak ketimbang al-qaul. Kalau tadi kan ana bacakan dalam salah satu ayat, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Itu ada kalimat kaulan, ya. Jadi kalau kalimat kaulan itu ngomong, qala yaqulu qaulan, qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari, qaulan isim masdar. Nah, kalau kita lihat para asatidz dan ustadzah sekalian, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ternyata kita akan lebih banyak mendapatkan ayat-ayat tentang pekerjaan ketimbang omongan. Jadi kalau ayat tentang perkataan itu sedikit banget, ya. Yang paling banyak itu ayat-ayat yang berbicara tentang pekerjaan. Ayat-ayat yang berbicara tentang amal itu jauh lebih banyak apabila kita mentadaburi, ya. Kata dalam tafsir Ibnu Katsir itu diungkapkan, ikhwas sekalian, asatidz dan ustadzah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak mengungkapkan kalimat amal dalam ayat Al-Quran ketimbang kalimat kaul? Inilah urgensi amal, ya. Inilah urgensi amal. Karena yang akan dinilai oleh Allah itu adalah amalnya, bukan kaulnya. Yang akan besar pengaruhnya terhadap perjuangan yang sedang kita tapaki itu bukan ungkapannya, bukan kata-katanya, tetapi justru amal perbuatannya. Itu yang harus menjadi cam bagi kita semuanya. Oleh karena itu ulama, ya sekalian, ulama lebih menyukai orang yang banyak amal ketimbang banyak omong, ya kan? Dan ternyata orang yang tertarik dengan Rasulullah, orang-orang jahiliyah yang mereka tertarik dengan dakwah Rasulullah itu lebih banyak fi'ilnya, lebih banyak amalnya, lebih banyak tertarik kepada amalnya ketimbang pembicaraannya.
Ya, jadi orang-orang jahiliyah tertarik dengan dakwah Rasul itu bukan lebih banyak karena ucapan Rasulnya, tetapi justru lebih banyak karena amalnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kaitan dengan itu Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam salah satu memoarnya beliau mengatakan, nahnu qaumun amaliyun wa laisa biqaumin amaliyin. Sampai begitu Kiai Hasan Al-Banna itu mengungkapkan bahwa kita ini kader-kader dakwah, dimanapun kader dakwah bekerja beramal, mau kader dakwah itu bekerja di institusi sosial maupun kader-kader dakwah yang bekerja di institusi pendidikan, di institusi politik, di institusi kenegaraan, kata Imam Al-Banna mengatakan, nahnu qaumun amaliyun, kita ini adalah kaum yang banyak amal, pakai ain, mim dan lam. Kita ini adalah kader-kader, ya, kader-kader dakwah yang selalu banyak beramal ketimbang omong. Walaisa biqaumin amaliyin. Jadi kalau yang pertama pakai ain, yang kedua pakai alif. Beda ain dengan alif saja maknanya berbeda, ain dengan alif saja maknanya berbeda, padahal mimnya sama, lamnya sama. Amaliyun pakai ain, yang kedua amaliyun pakai alif, maknanya berbeda. Jadi kalau amaliyun pertama adalah nahnu qaumun amaliyun, kita ini adalah kaum, kita ini adalah apa tadi ya, orang-orang yang banyak beramal. Kita ini adalah komunitas amal, gitu. Kader-kader dakwah ini dimanapun berada, mau di lembaga pendidikan seperti di An-Naba ini, nahnu qaumun amaliyun, kita ini adalah komunitas orang-orang yang beramal. Dijawantahkan oleh Presiden Republik Indonesia, kerja. Begitu kan? Padahal sekian abad yang lalu Rasulullah mengatakan tentang itu, nahnu qaumun amaliyun, kita ini adalah komunitas orang-orang yang beramal. Walakin laisa bi amaliyin, kita ini walaisa bi qaumin amali, kita ini bukan kaum yang amali. Pakai alif. Kalau pakai alif maknanya itu banyak angan-angan, ya. Kalau pakai ain kerja, kalau pakai alif kaum yang banyak angan, kaum yang hanya sekedar banyak gagasan, kaum yang hanya sekedar banyak ide tapi amalnya tidak ada. Bukan, kita ini adalah kaum yang diciptakan oleh Allah untuk terus bekerja, beramal, bukan ngomong kalau gak enak. Videonya bagus tapi nggak ada pekerjaannya. Itu yang tidak disukai oleh Allah. Makanya kenapa Allah lebih banyak menggunakan kalimat amal dalam ayat-ayat Al-Quran ketimbang kaul. Karena apa? Karena Allah itu melihat orang itu dari amalnya, bukan dari omongannya. Ya, bukan dari omongannya. Allah itu melihat seseorang itu dari amalnya. Coba kita lihat ayat Al-Quran, ya, dalam surat Al-Mulk. Ya, Al-Mulk, surat Al-Mulk, walladzi, apa tuh ayat yang keduanya? Ada yang hafal? Ayat yang pertamanya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan ayyukum ahsanu qaula. Allah menciptakan hidup dan mati bagi kita semuanya, dan yang kita tapaki rasakan sekarang ini, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah itu mempertontonkan siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ya, coba kita lihat ayat itu, ayat yang sangat populer. Ya, nah kaitan dengan itu, yuk kita bareng-bareng
memahami salah satu ayat Al-Quran yang diungkapkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nggak perlu dicatat, nanti asok acunnya di share dalam grupnya, udah ada. Ana sudah kirim sama beliau agar di share. Tapi jangan sekarang, nanti gini terus. Api-api wes si gabang Bandungan tapi ngebales WA batur. Makanya jangan dulu di share sekarang, nanti aja terakhir, nggak usah dicatat lah. Ayat nanti materinya, kirimkan nanti setelah selesai. Kalau Anda sudah pulang ke rumah baru kirim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhal ihwas sekalian, barang siapa mengerjakan kebajikan, man amila, kalimatnya menggunakan amila. Ya. Man amila salihan min dzakarin, barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini urgensi amal. Jadi kalau kita beramal nggak perlu khawatir hidup ini. Ya, kalau kita beramal soleh itu nggak perlu khawatir kekurangan rezeki. Kalau kita beramal soleh itu nggak perlu khawatir kita ini akan kehilangan jabatan. Waduh, nanti saya jadi kepala sekolah nggak jadi. Mikiran gimana jadi kepala sekolah diselamatkan agar ketua yayasan tetap mempertahankan saya menjadi ketua yayasan. Mikirinnya kumaha carana, bukan bekerja. Iya kan? Tapi kata Allah jaminannya, man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa di antara kita yang bekerja, ya, bekerja sebaik mungkin, salihan itu sebaik mungkin gitu kan, maka jaminannya kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nggak perlu khawatir kalau kita beramal soleh, itu nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir kekurangan rezeki, nggak perlu khawatir kekurangan jodoh, ada. Kemarin salah seorang guru tahfidz tiba-tiba malam-malam pengantin baru, malam-malam nge-share di grup Al-Ukhwah, dia menghitung gitu, menghitung terkait dengan berapa jumlah penduduk gawe tah. Mimiti nama ya Ustadz kunaon lain ngapalkeun Quran, tapi lagi menghitung berapa jumlah manusia di seluruh dunia. Eta aya kahayang ngitung jelema saat alam dunia jumlahnya sekian, kemudian sampai kepada ada datanya yang duda sekian orang, mohon maaf, yang duda sekian orang, yang perawan sekian orang, yang ini sekian, yang lesbian sekian, dia bisa ngitung gitu. Di dunia ini jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa, yang belum menikah berapa, yang janda berapa. Saya nggak nanya itu janda di mana aja, nggak nanya. Ya, khawatir ketika anak nanya ditunjukin tuh di Ethiopia, kan gawat kalau ada janda di Ethiopia kan. Siapa yang mau berani ke sana? Ya kan? Gitu kan, itu begitu luar biasa gitu kan. Masya Allah, antum luar biasa. Anak subuhnya. Sebab kalau anak nanti anak ngechat kembali pada waktu malam itu, khawatir lagi terganggu karena sedang pengantin baru. Ya, tapi ini yang pengantin baru jangan chat-chatan ya. Allah mengatakan, barang siapa di antara kita yang bekerja secara serius, beramal soleh, bekerja, maka jaminan dari Allah, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Itu jaminan dari Allah. Nggak perlu khawatir, ya. Nggak perlu khawatir orang yang beriman kehilangan jabatannya. Nggak perlu khawatir orang yang beriman itu kehilangan pendapatannya. Nggak perlu khawatir orang-orang yang beriman itu kekurangan segala-galanya. Nggak perlu khawatir. Karena apa? Yang penting tugas kita ini adalah bekerja, beramal, terus beramal soleh. Urusan apa yang akan kita terima, serahkan semuanya sama Allah kok. Dan Allah jaminkan Allah akan berikan kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bekerja aja.
waduh, saya nih tahun ajaran baru ya, kira-kira masih jadi wali kelas apa tidak ya gitu. Dipikirin aja, kerjanya enggak. Ya, memaksimalkan kerja dia enggak, mikirinnya apakah nanti ngedeketin aja ke ketua yayasan. Enggak perlu begitu, bekerja secara maksimal. Maka bisa jadi yang kita pikirkan, apakah saya nanti tahun ajaran baru masih tetap jadi wali kelas atau tidak. Selama kita bekerja, bisa jadi antum akan diangkat menjadi ketua yayasan, bukan lagi wali kelas, bukan lagi kepala sekolah, ketua yayasan langsung. Apa jawabannya? Kata Allah mengatakan, balasan, maka kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang kita pikirkan itu adalah wali kelas, ternyata karena kerja kita malah Allah berikan lebih daripada itu. Ibu-ibu sekalian, Allah itu selalu memberikan surprise-nya buat kita dalam hidup ini. Awas, Allah itu kadang-kadang surprise-nya luar biasa begitu ya. Surprise-nya luar biasa, Masya Allah. Kadang-kadang surprise Allah itu di luar prediksi kita, di luar dugaan kita. Ya, yang kita lakukan bukan memikirkan Allah rek mere surprise naonnya. Jangan. Yang diperintahkan oleh Allah adalah bekerja maksimal, beramal secara soleh, itu saja. Urusan surprise apa yang akan diberikan oleh Allah, urusan Allah, biarin aja lah gitu kan. Masya Allah. Coba bayangkan oleh kita, Allah akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka yang dikerjakan. Apa? Wali kelas. Ketika dia sungguh-sungguh dia wali kelas, angkatnya jadi apa? Jadi dewan pembina yayasan. Masya Allah. Kan gitu kan? Surprise Allah itu luar biasa selama kita bekerja. Tapi yang tidak boleh ketika kita bekerja menginginkan sesuatu, itu yang tidak boleh. Wala tamnun tastakfir. Janganlah engkau bekerja memberikan sesuatu, memberikan kontribusi agar orang lain memberikan balasan memberikan balasan atas kontribusi kita, itu yang tidak boleh. Bager-bager teuing ka Ustaz Sopandi, oh mana horeng hayang jadi wali kelas. Itu yang nggak boleh. Wala tamnun tastakfir dalam ayat Al-Qur'an, nggak boleh bekerja. Dan yakin bagi orang yang beriman, Allah tidak akan membiarkan kita selama kita beramal soleh, bekerja secara maksimal. Allah akan berikan banyak kebaikan-kebaikan. Lanjut. Tong nundutan atuh. Semuanya aja. Masya Allah. Nih lihat. Bukan hanya sekedar ayat yang tadi gitu kan, ayat keneh eta tah geuning keneh tah geuning keneh tah geuning kudu dibejaan wae operator teh sabaraha digajina sih. Ayo kita lihat, ternyata ketika kita beramal, termasuk beramal kita di Yayasan Bina Insan ini, di An-Nabain, coba kita lihat, ternyata orang yang beramal bukan hanya sekedar hidupnya akan diberikan kebaikan. Yang pertama, amal itu akan mendatangkan rezeki yang baik. Masya Allah. Ayatnya antum baca, silakan antum tadaburi, buka tafsirnya. Mau pakai tafsir apa? Mau pakai tafsir jalan lain atau mau tafsir jalan lain, oke. Ya, ada jalan lain, ada jalan lain. Ya. Pertama, Al-Hajj 50, orang yang beramal, bekerja secara maksimal, Allah akan memberikan rezeki yang baik. Nggak akan kekurangan rezeki, Anda tadi sampaikan. Yang kedua, meningkatkan derajat ke tempat yang tinggi. Orang yang bekerja itu akan diangkat derajatnya. Tak perlu diangkat-angkat oleh orang lain pun, juga dia akan diangkat sendiri oleh Allah derajatnya. Baik itu di hadapan manusia maupun juga di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, akan ditinggikan derajatnya kalau kita beramal. Ya, kalau kita beramal. Yang ketiga, mendatangkan keberuntungan. Al-Qasas 67. Nggak perlu dicatat, nanti dikirim, di share.
share. Tenang aja. Ya, keberuntungan bukan hanya sekedar beruntung di dunia, tapi juga beruntung di akhirat. Yang keempat, bahwa amal soleh itu akan mengeluarkan kita dari kegelapan. Jadi orang yang beramal soleh, Allah selalu bukakan jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Jadi kalau misalnya ketika kita dihadapan dengan masalah, buntu terus, can loba amal solehna teteh, can bener amal solehna. Sebab orang yang beramal soleh, nggak ada kata buntu bagi orang yang beramal soleh itu. Allah itu selalu berikan jalan keluar. Hatta sekalipun ketika seorang guru di kelas, ketika menghadapi anak dengan berbagai macam karakter, seorang guru yang beramal soleh selalu Allah bukakan jalan ya, Allah bukakan solusinya. Iya, anak kayak begini, solusinya seperti apa, Allah berikan kepada dia. Jadi kalau misalnya pusing gitu, kalau ada guru sebentar-sebentar pusing, kalau ada guru gitu ya, habis ngajar pusing, habis ngajar laliur, habis ngajar pening. Jangan-jangan kita ini belum banyak beramal soleh, ya kan? Karena Allah tidak memberikan jalan keluar atas pemikiran-pemikiran kita. Kemudian yang kelima, amal soleh itu akan menumbuhkan rahmat dan kasih sayang. Ya, amal soleh itu akan menumbuhkan rahmat dan kasih sayang. Kalau kita beramal soleh bersama-sama, guru-guru semuanya, karyawan beramal soleh, itu akan tumbuh dalam jiwa-jiwa kita ini kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya masih ada di antara kita iri, antar guru iri, dengki, saling omongin, blok-blokan, ada blok timur, ada blok barat, ya kan? Ada kelompok-kelompok naon, ada kelompok Taliban, ada kelompok ISIS di sekolah itu, berarti kita belum benar melaksanakan amal soleh. Kalau masih muncul perasaan seperti itu dalam jiwa-jiwa kita, berarti kita belum beramal soleh. Kita ini baru bekerja tapi belum beramal soleh. Karena amal soleh itu akan mengantarkan kita tumbuhnya rahmat dalam jiwa kita dan tumbuhnya kasih sayang dalam jiwa kita. Ya, berikutnya yang keenam, menghilangkan amal saleh itu akan menghilangkan perasaan takut terhadap apapun. Nah jelas, bila musin kujurik can bener amal solehna. Ya, KWC gitu kan, kelopak, can bener amal soleh. Ya, aya nu kolebat siun, naon, eta kuntil, can bener amal solehnya. Jadi kalau kita masih takut sama makhluk Allah, itu menandakan amal soleh kita ini belum benar. Ya, apalagi takut sama istri. Jadi kalau takut sama istri itu amal solehnya kurang benar itu. Kurang benar amal soleh. Ya, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al khaufu ilallah bukan al khaufu ilal zaujah. Takut itu hanya sama Allah, bukan takut sama istri. Ya, jangan takut sama istri. Sampai tadinya mau sama istri datang ke sini tuh, karena kangen katanya sama ibu-ibu, ada Teh Ulbah ya, kangen sama perjuangan kita teh dulu gitu, apruk-aprukan gitu. Bi, udah lama nggak ke Ciasem gitu, ayo ikutlah barenglah sama Abi gitu kan. Kemarin sudah sepakat mau ikut ke sini, ya kebetulan saja ada anak yang pulang begitu. Tapi sebelum ada informasi anak yang dari Jakarta pulang, istri saya bilang, Bi kayaknya nggak jadi deh ke sana. Emang kenapa Mi? Khawatir katanya nanti sangkaannya bahwa Umi teh takut sama Abi kalau Abi punya lagi gitu. Jadi Umi tidak hadir itu berarti Umi tidak takut, enggak takut. Ya udah nggak jadi kalau begitu gitu. Makanya bawa tuh ambulan gitu. Sehingga istri saya bilang, Umi percaya kalau Abi bawa ambulan. Sama bil gaya Bapak. Dah mulai nu nyampurkeun kana ambulan mah kecuali nu cilaka.
Laras aja gitu, anu sukuna potong manik ambulan gitu kan, anu tabrakan getihan naik ambulan. Nggak ada gadis cantik di tengah jalan tiba-tiba pengen naik, ada nggak? Teh siapa namanya teh? Masih ingat ya? TEP kan, wah ada tiba-tiba pakai ambulan, ada wanita cantik berkerudung gitu di tengah jalan gitu kan, minta naik gitu ke ambulan. Pasti yang disangka ini adalah kuntilanak. Sebab yang suka sama ambulan itu adalah sesuatu yang horor-horor. Alhamdulillah, kata guru-guru, Pak Kiai katanya satu-satunya mobil di Al-Uhwah yang pasti bakal awet adalah ambulan. Nggak ada yang berani make. Jadi pang awet nah sopani, makanya engke mah mending kene lamun beli mobil inventaris itu adalah ambulan. Catat aman mobil ambulan, apalagi setelah ambulan itu setelah menarik orang meninggal dunia, sudah selesai semuanya ya. Ana sih nggak ada masalah mau meninggal dunia mau apa, pakai aja ambulan, maunya nunggu supaya hirup deui. Baik, 7 mendapatkan pahala yang cukup. Yang ke-8 mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Fatir 57. Dan yang terakhir, bahwa orang yang beramal itu akan mendapatkan balasan surga. Ini puncak kenikmatan bagi orang yang beramal soleh itu adalah balasannya surga. Lanjut. Ya, baik. Prinsip dalam beramal. Tadi Ana sudah menyampaikan terkait dengan urgensi amal, maka masuk kepada materi pokok terkait dengan prinsip-prinsip beramal. Ihwafillah sekalian, yang pertama, prinsip beramal itu iman harus melahirkan amal. Awas ya, iman itu harus mampu melahirkan amal. Antum dan antuna sekalian bisa baca dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang alladzina amanu, pasti bakal diikuti dengan wa'amilus. Betul nggak? Banyak yang kayak begitu. Jadi ketika ada ayat Al-Quran ketika Allah berbicara alladzina amanu, maka pasti bakal diikuti dengan wa'amilus salihat, walladzina amanu wa'amilus salihat. Maknanya apa? Iman yang benar itu adalah iman yang melahirkan amal. Kalau iman yang tidak melahirkan amal bukan iman, namanya imin.